Pegel dit. Kenapa? Padahal kan duduk nontonnya Ron. Ya nggak tahu ya, pegel aja gitu rasanya. Padahal kayak udah seminggu yang lalu juga gitu. Atau mungkin ini karena emang efek gue udah menunggu-nunggu acara ini banget kali ya. Kenapa? Kayak ya akhirnya dia datang gitu setelah Dia itu siapa? Ini pendengar nih nggak ada yang tahu maksud nih. gue dia itu siapa? Dia datang terus sih, tapi guenya yang nggak pernah bisa ada untuk dia ketika dia datang gitu loh. Emang lo siapa? Ingat nggak lo yang ini ngomongin siapa? Ntar dulu, inget gak lo yang waktu tahun lalu yang pas kita lagi outing di Bogor, yang lo pulang duluan malam-malam, yang gue bilang, Dit ada lowongan gak di mobil, gue pengen ikut pulang juga. Iya. Itu yang dia abis lari di gondang dia itu loh, Dit. Itu dia dalam acara apa sih? Asian Waktu Games itu Asian Games, iya closing. Baru selesai closing iya, kayak yang pas dia lari di gondang dia itu kan gue pengen banget pulang ya buat ngejer aja gitu, buat ngelihat aja siapa tahu gue ketemu sama dia gitu. Iya, siapa sih? Oh, Sindong. Oh, Sindong. Ya ampun. Bukan Sindong. Sungmin. Oh. Sungmin udah keluar dari Suju. Enggak keluar. Sungmin enggak keluar dari Suju. Sungmin tidak non-aktif di Super Junior. Maksud gue Choi Siwon. Oh, Choi Siwon. Choi Siwon. Iya. Bukan Choi Siwon, Choi Siwon. Iya, Choi Siwon. Gitu loh, Dit, kayak ya Allah. Tapi gue tuh kemarin seneng banget sih datang ke fan meetingnya Choi Siwon yang di Jakarta yang kemarin. Mohon maaf yang datang bukan lo doang, tapi gue juga kan. Oh iya, lu datang juga? Serius? Iya. Lu di sebelah mana anjir? Gue di VIP. Gue enak banget. halal. Oh my god, lu salaman juga dong? Salaman. Anjir, ya gue apalah cuman modal ID media doang di paling belakang. Itu pun awalnya kita nggak dapet duduk. Jadi awalnya itu kayak di kerangkeng gitu di ruangan, ada ruangan FOH gitu kan. Kalau di Balai Sarbini kan di tribun paling atas tuh ada ruangan yang kayak kaca gitu kan. Emang sih view-nya enak banget dari situ. Kayak lo tinggal berdiri aja di situ, terus itu lo bisa ngelihat panggung dengan jelas juga gitu. Cuman sebagai orang yang udah nungguin Siwon dari lama tuh gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih dibatasi oleh cermin kaca ini, gue tuh nggak bisa gitu. Ya akhirnya gue ngajak lo untuk duduk di lo katanya lo di VIP, tiba-tiba lo ngajak gue gimana? Ya enggak lah Ron, enggak ya? Kan gue sama lo sama-sama ID media. Ya udah akhirnya kita bukan mencari, jadi kayak minta izin untuk nontonnya barengan sama penonton aja yang lain. Anyway kan banyak juga kursi yang kosong kan, jadi ya udah kita nontonlah di paling atas tuh, gue sebelah sama Dita gitu. Waktu itu kapan? Jam berapa ya mulainya ya? Jadi acaranya kan seharusnya mulainya jam 4 tapi kayak baru mulai jam 4.15an gitulah pokoknya ngaret dikit. Tapi untung sih ngaret karena gue masih bisa sholat asar dulu gitu. Karena kan sembahyang is number one gitu. Nah pas gue lihat itu, menurut lo itu rame nggak sih? Kalau menurut gue rame ya. Apalagi yang VIP itu menurut gue penuh. Kalau VIP-nya penuh karena mereka kan emang ngejar, kalau fan meeting kan sebenarnya ngejar ngejar apa namanya benefit kan sebenarnya, kayak high touch dan juga foto group gitu kan sebenarnya. Jadi wajar kalau VIP-nya tuh penuh. Walaupun emang karena di Balai Sarbini jadi ini tuh kecil banget venue-nya. Jadi kayak segini doang gitu. Kayak segini doang tapi penuh. Dan yang gue suka dari acara-acara di Balai Sarbini kayak acara-acara fan meeting kayak gini karena dimanapun lo duduk lo bisa ngelihat dengan jelas gitu. Kecuali mungkin yang agak pinggir yang emang restricted yang gara-gara kehalangan sama dinding panggung atau gimana gitu ya. Mungkin itu nggak kelihatan. Tapi kalau lo di tribun yang kelas termurah pun yang kita dudukin itu lo bisa ngelihat, bahkan kayak lo bisa ngeliat ekspresi artisnya gitu. Bahkan dari kelas termurah pun lo masih bisa lihat ekspresi artisnya gitu. Senangnya tuh gitu kalau di Balai Sarbini gitu Dit. Iya itu kayak gue juga baru pertama kali sih gue nonton konser, nggak konser maksudnya nonton event K-pop di Balai Sarbini. Kayak viewnya enak untuk yang skala kecil. Betul. Jadi kayak untuk fan meeting nih enak banget karena kan Monsta X udah nggak level ya di Balai Sarbini gini. Please jangan sebut-sebut Monsta X mulu. Selalu takutnya ini pendengar bosen nih. Gue nggak enak. Jangan bikin gue ketawa dong, sakit gue baru patah ribs nih. Oh kayak Kyun ya? Iya. Kok malah gue lanjutin enggak. Jadi tuh kan gue lupa. Jadi kalau misalkan acara skala kecil, enggak, gue lupa. Di Balai Sarbini itu emang kelihatan, emang cocok, dan walaupun kelihatannya tuh kayak gue baru inget kan soalnya kan nama fan meetingnya aja A Perfect Date. A Perfect Date with Choi Siwon. Jadi itu kita berasa seperti kencan, intimate, tapi tidak sampai ke hotel gitu aja bedanya.
tidak kencannya tidak sampai ke pelaminan gitu. Cuman kalau menurut gue kalau ngomongin soal intimate secara kedekatan antara panggung dan penonton mungkin dapet sih ya intimate-nya. Tapi secara konten menurut gue acara fan meeting Siwon yang kemarin itu agak messed up kalau gue bilang. Iya. Kalau menurut gue nggak tahu sih ya se-mess up apa, tapi pas gue datang gue menikmati acara tersebut, apalagi Siwon itu lumayan interaktif karena dia bahasa Inggrisnya lancar banget kan. Karena dia Choi Siwon. Iya, walaupun sangat disayangkan ternyata dia kayaknya dia tuh udah fasih banget bahasa Inggrisnya, tapi kayaknya daripada translatornya itu gabut, jadi si Choi Siwonnya untuk disuruh ngomong bahasa Korea kan. Tapi kita harus mengapresiasi Raga sebagai translator. Ini kedua kalinya kita melihat Raga sebagai translator setelah Kim Jae-hwan kan. Sebelumnya Kim Jae-hwan. Jadi kayak gue seneng banget interaksi kayaknya tuh. Apalagi dia agak flirting gitu loh. Gue merasa kayak anjir dia tuh kayak udah berapa tahun dia jadi idol sih kayak. Debut 2007. Enggak 2005. Dengan jam terbang yang sudah tinggi dia tuh paham banget tuh gimana cara bikin hati fansnya tuh meleleh gitu. Ya jago banget flirtingnya kayak. Dan emang udah profesional lah ya si Siwon gitu, maksudnya profesional dalam artian dia profesional sebagai idol, dia profesional sebagai selebriti dan dia juga profesional sebagai orang yang bisa flirty sama fans gitu kan. Jadinya kayak jadi kalau gue sebagai mungkin gue karena fans jadi menganggap kalau ini mess up, gue kan sebagai yang biasa aja nih sama Siwon kayak gue nggak menyangka Siwon se-flirting ini kayak dia emang kayak gitu. Iya kayak apa banyak fans yang naik ke atas kan dikasih bunga langsung terus malah boleh dipeluk sama dianya sendiri kayak fans yang sempat ke panggung tuh bisa sempat ngobrol lah kayak lumayan banget itu. Gue yakin sebenarnya nggak boleh ya, tapi kayak sama Siwonnya boleh. Kayaknya itu dia emang seneng banget. Itu sih kalau yang gue lihat kayak jago sih si Siwonnya untuk fan service-nya gitu. Kalau menurut gue kenapa tadi gue bilang mess up karena mungkin gue pribadi punya benchmarks tersendiri untuk sebuah acara fan meeting. Jadi setiap kali ada fan meeting artis K-pop di Jakarta atau artis Korea di Jakarta, gue tuh selalu ngebandingin sama fan meetingnya Park Bo Gum yang di 2 tahun yang lalu atau tahun lalu tahun ini ya kalau nggak salah pokoknya. Itu menurut lo fan meeting yang paling terakhir. Bagus? Jadi kan gue datang di fan meetingnya Park Bo Gum di tahun 2017 kalau nggak salah, dan itulah sebuah fan meeting kalau menurut gue karena durasinya itu lama banget, literally lama banget. Acaranya dimulai jam 7, kelarnya jam 11 malam. Itu nggak bosen? Itu lama banget. Nggak boring? Mungkin kalau misalkan lu nggak ngefans Bogum, mungkin lu akan bosen kali ya. Tapi untuk fans yang datang, yang bayar sekian juta rupiah dan mengharapkan benefit gitu ya. Benefitnya itu nggak cuman kayak kita bisa high touch satu hall kokas gitu sama Park Bo Gum, tapi dengan durasi yang lama itu kita fans tuh punya kesempatan buat berharap untuk next game gue bisa nih naik ke panggung. Jadi gamesnya tuh nggak cuma 1-2, jadi ada beberapa games yang pada akhirnya bikin kita jadi kayak di games pertama gue nggak kepilih nama gue bisa naik mungkin di games kedua. Siapa tahu gue beruntung. Semuanya kalau yang Park Bo Gum ya hampir semuanya kepilih. Iya nggak hampir semuanya sih, tapi ada sesi gamesnya tuh ada kayak 2, 3 atau 4 kali games dan itu tuh dalam durasi yang lama gitu loh. Jadi kalau gue nggak bilang maksudnya kayak tadi lo bilang Siwon ketika sama fans dia baik banget bahkan dia mau fans minta peluk dia bahkan mau ngasih peluk gitu ke fans gitu ya. Karena waktu itu gue sempat datang ke fan meetingnya Kim Soo Hyun di Jakarta juga. Kim Soo Hyun literally nolak ketika fansnya minta peluk. Jadi di atas panggung dia bilang kayak dia ngangkat tangan, dia bilang nggak bisa, gue nggak bisa meluk karena mungkin entah itu karena emang peraturan dari promotornya atau dari manajemen gue nggak tahu. Tapi kayak Siwon kemarin kalau lo minta dia mau kan. Bahkan ketika fans nggak minta pun dia juga nggak maksa kayak membuka diri kayak lo nggak mau meluk gue, nggak kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah kalau emang lo pengen minta lo ngasih gitu. Nah kalau Bogum itu waktu itu secara kontennya banyak, terus juga interaksinya banyak, jadi terpuaskan gitu, sebagai fans tuh terpuaskan gitu. Kalau yang kemarin Siwon ini kayak lo pasti perhatiin deh waktu pencarian peserta di games pertama itu kan lama banget. Yang kayak nyari pesertanya aja tuh lama banget, bahkan terus gamesnya cuma sebentar gitu. Jadi kayak sayang aja menurut gue. Itu di bagian itu yang agak mess up sebenarnya. Iya sih itu emang sayang banget, kayak durasinya abis itu buat nyari peserta gitu. Kayak pesertanya tuh
gue nggak tahu ya, yang bayarnya tuh kebanyakan duduk di bawah kan. Sedangkan kalau kita yang duduk-duduk belahan itu kayak peserta entah free ticket dari mungkin dari sponsor buat apa karyawannya atau gimana. Complimentary entah dari mana gitu ya. Jadi mereka tuh kayak nggak dapet gelang. Waktu itu kan di section kita ada yang kepilih tapi makanya. dia tuh nggak beli, nggak punya gelang. Jadi nggak boleh maju kan, akhirnya harus diundi lagi gitu. Itu yang bikin lama. Itu yang bikin lama. Nah itu sih menurut gue jadi kayak akhirnya kurang prepare. Gamesnya jadi cuman sebentar. Sebentar dan kayak ya untungnya ini Siwon sih kalau menurut gue dia jadi kayak udah tahu gitu loh, udah kayak slow dia slow banget walaupun ya slow banget lah intinya. Cuman yang lucu tuh waktu dia kayak pas awal dia tampil di panggung terus tiba-tiba dia ngomong Korea kayak hah translator gue mana nih, jadi kayak bingung sendiri karena translatornya belum naik ke panggung. Jadi agak kurang prepare gitu loh maksud gue, kayak ada beberapa yang miss gitu, kayak salah satunya waktu translatornya nggak ada di panggung yang pada akhirnya Siwon harusnya ngomong bahasa Korea nih tapi dia akhirnya ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Itu gue sempet ngeliat kayak mic-nya dia harusnya translatornya dia tuh di pinggir panggung tapi kayaknya tuh mic-nya mati tuh heboh-heboh deh staffnya tuh di situ. Iya gue nggak perhatiin bolak-balik gue nggak perhatiin ke pinggir tapi gue merhatiin Siwonnya kayak ngeliat kiri kanan mana nih translator gue gitu. Tapi untung bahasa Inggrisnya lancar banget ya. Iya itu dia kayak gue sebagai orang yang suka Suju gara-gara Siwon gitu ya, gue jadi kayak ngikutin banget kan perjalanan dia dari awal, dari dia waktu kayak masih berasa banget sok-sokan bahasa Inggrisnya sampai akhirnya sekarang dia udah jago banget bahasa Inggris ya. Gue tuh kemarin nonton fan meeting dia tuh kayak wow I feel so proud gitu karena terlepas dari kesibukannya dia tapi dia masih bisa ngelancarin gitu loh bahasa Inggrisnya, dia masih bisa berusaha untuk ngomong bahasa Inggris walaupun pada akhirnya kayak ketika 15 menit pertama selesai terus dia yang bilang they asked me to speak in Korean, dia bilang gitu waktu staffnya yang ngomong ya. Dia ngomong ke Ihsan karena dia ngomong ke Ihsan Akbar karena dia udah ngomong bahasa Inggrisnya lama banget terus translatornya akhirnya muncul terus dia bilang they asked me to speak in Korean, akhirnya dia ngomong pakai bahasa Korea buat ya bagus juga sih buat translatornya juga jadi dia akhirnya diberdayakan gitu kan. Tapi itu sih gue senang banget ngelihat Siwon sekarang karena kalau flirty dia emang dari dulu emang kayak gitu terus ekspresif banget kan jadi kayak kita tuh terhibur dari ekspresi dia sebenarnya karena secara kayak konten atau game tuh kayak nggak menyenangkan. Terus kalau menurut gue kalau MC-nya bukan Ihsan Akbar itu pasti acara akan boring banget. Kayak waktu Akbarnya udah sering ya. Iya dia untungnya kan emang profesional. Yang kayak waktu itu The Boys itu kan krik-krik banget gamesnya yang kita pernah cerita di episode yang kita ngomongin The Boys kan itu kan kayak MC sekaligus translator, MC sama translator tapi translatornya kebanyakan main-main gitu kan. Jadi kayak nyebelin banget. Mohon maaf. Cewek itu. Iya, Mbak itu. Terus MC-nya juga agak-agak kurang perhatian sama The Boys-nya. Maksud gue kayak lo lagi ngehandle The Boys yang membernya 13 nih. Yang siapa yang ngomong kan harusnya diperhatiin ya karena lo bertugas untuk mentranslate supaya fans tuh ngerti ya. Nggak semua orang ngerti bahasa Korea di situ kan. Nah untungnya nih Siwon sendiri dan untungnya juga Raga sebagai translator tuh capable gitu loh walaupun ada si part yang dia nge-translate-nya agak gue ngerti tapi dia translate-nya agak salah gitu jadi kayak Raga tadi kayak dia nggak ngomong gitu tapi itu gue lihat karena waktu itu Raga lagi fokusnya beda tuh kayak lagi ngemerhatiin apa terus tiba-tiba Siwon ngomong gitu jadi oke dimaafkan tapi gue masih tetap mendukung Raga sebagai translator untuk event-event K-pop selanjutnya. Tapi emang dari segi konten terutama games itu emang biasa aja sih, nggak terlalu lucu atau gimana. Jadi gue nggak gitu memperhatikan karena gue mulai main HP. Jadi tuh kayak berarti agak boring menurut lo ya? Agak boring terlepas dari pembawaan Siwon yang sebenarnya udah asik. Tapi gue suka yang pas Siwon bikin rujak itu. Bikin rujak dan makan makanan tradisional ya kayak kue tradisional, kue talam, basah gitu kan. Terus klepon itu. Dan gue melihat kayaknya si Siwon gue merasa dia nggak suka sama bumbu rujak karena kepedesan kayaknya ya. Tapi kayaknya dia kaget dengan rasa klepon. Kayak dia suka deh. Soalnya klepon kan kalau gigit kayak meledak di mulut gitu kan. Wah itu enak banget itu buat terus kayak kameranya tuh langsung fokus close up ke muka ke ekspresi dia gitu langsung kayak wah gitu terasa banget ekspresi pas dia rujak kayak mungkin karena nggak enak dia harus bilang enak kok masih gitu kan. Soalnya kalau menurut gue rujak kan sebenarnya yang bagian yang dia nggak suka adalah sambelnya kan karena buah-buahannya sendiri kan sebenarnya enak-enak aja gitu. Itu yang seru sih karena staffnya tuh udah bawa pilihan buah-buah rujak. Gue nggak nyangka ternyata dia harus yang nguleknya juga sama udah ada gula merahnya, udah talenan terus dia pakai sarung tangan juga ya kan. Gue
inget banget si Iksan Aber bilang siapa yang mau rujak gitu kayak ada yang siapa yang mau diulek sama Siwon ya pada tunjuk tangan semua kan terus dia kamu mau diulek sama Siwon gitu. Ya itu seru yang rujak, terus yang pas dia makan kue kayak mungkin bangga kayak makanan Indonesia kan enak. Iya, makanya gue bilang di sini emang acara ini kontennya emang lokal banget sih. Ya, kayak foto-foto yang ditampilin di layar juga kan foto-foto waktu Siwon lagi ke Jakarta, lagi lari-lari, terus lagi di Bali juga gitu kan. Jadi emang acaranya itu benar-benar nunjukin kalau Siwon ini sebagai member Super Junior tuh yang emang deket banget, udah biasa banget ke yang Indonesia udah lama gitu. ke Indonesia. Menurut gue kreatif sih yang disuruh bikin rujak itu kayak sebelumnya pernah ada nggak sih fan meeting yang bikin rujak? Gue nggak tahu kalau yang nggak gue datengin ya, mungkin tapi beberapa yang gue datengin nggak ada sih. Kayak waktu Ha Sung-moon kan nggak ada yang berhubungan sama makanan-makanan kan. Oh iya, yang waktu Kim Jae-won juga biasa aja. Iya, dan mungkin menurut gue kayak menurut gue kreatif loh bikin rujak itu. Karena niat ini banget bawa ulekannya itu gue nggak nyangka. Dan juga mungkin karena ini Super Junior kali ya, jadi mungkin kayak mau disuruh yang aneh-aneh. Mau dikasih yang aneh-aneh gitu. Gue rasa kalau yang lain mungkin belum tentu mau deh ini kalau gue pikir. Lain kali bawa gerobak sop kambing, wah dia bikin tuh potong-potong dah tuh apa. Seru kan ya? Jeroan tuh bau dah tuh tangannya. Iya sih, bener-bener. Iya. Padahal waktu itu kalau Siwon disuruh makan disediain sop kambing kayak mau juga karena lagi malam takbiran kan. Sebenarnya kalau fan meeting di Indonesia emang lebih enak kalau konten-konten lokalnya tuh dimaksimalin daripada lu sekedar bermain games. Atau enggak main gamesnya yang lokal, entah balap karung. Lu bayangin Siwon pakai karung, ya nggak sih? Iya sih, seru juga sih kayaknya kayak gitu. Tapi balik lagi nih acara menurut gua lumayan lah, oke. Lumayan. Oke, terus apa lagi? Nggak bagus-bagus banget tapi lumayan kalau. Iya lumayan, karena kayak sebenarnya sebentar banget nggak sih? Sebentar, makanya sebentar banget. Kayak kita masuk jam 4, kelar tuh jam 6 belum pas jam 6. Ya? Jam 6 bahkan belum udah sebelum jam 6 bahkan udah kelar. Aduh kok ribet. Iya, acaranya juga kondusif karena ya ini biasa aja. Ya karena fans Suju kan yang emang udah veteran semua veteran gitu. Yang udah nggak dorong-dorongan, wah ini lancar banget. Terus mereka tuh high touch. Yang high touchnya tuh harusnya high touch, tapi pas lu lihat videonya mereka tuh halal bihalal Ron yang kayak salaman yang ngatuk gitu ya. Terus ada yang ngedit pakai lagu sholawat gitu. Kocak banget. Emang cuman Siwon gitu. Iya sih, dan emang buat orang-orang yang udah ngefans Super Junior lama tuh kayak gue merasa ini fan meeting emang dibutuhkan karena kayak gue fans kayak gue nih yang emang gay gitu ya, bisa dibilang kayak kita suka Suju gitu, tapi pasti ada member favorit di antara semua member itu gitu kan. Kayak gue suka banget Siwon sama Donghae misalnya. Jadi kayak waktu kemarin Super Show gue nggak bisa nonton gitu, kemarin datang gitu kayak gue jadi nostalgia banget gitu loh ngelihat Siwon yang setelah sekian lama gue nggak ngelihat dia perform. Itu terakhir gue ngelihat dia perform udah lama banget gitu kayak. Iya waktu itu Siwonnya juga sayangnya kayak dia cuma cover lagu ya. Iya, lagu apa sih gue aja juga nggak tahu. Jadi dia nyanyi lagunya John Mayer sama satu lagu penyanyinya itu aduh gue lupa. Pokoknya satu lagu penyanyinya juga kayak bukan mainstream artis gitu. Jadi lagu-lagu yang emang cuma dia dan teman-teman dia yang tahu gitu. Emang Siwon kan memang role-nya di Suju kan memang yang nggak vokal yang nggak vokal kan. Jadi dia emang lebih ke visual dan acting. Jadi kayak pas itu perform biasa aja sih. Gue nggak ada gue nggak ada. Iya, itu jadi kayak cuman nggak ada impresi apa-apa karena ya udah. Iya. Karena aja. Lagunya juga bukan yang nggak nge-showcase suara dia banget juga. Jadi kayak kesannya kayak gue iseng-iseng masuk ruang karaoke aja nih gitu aja gitu. Ya tapi ya oke lah. Tapi oke lah sebagai complimentary untuk fan meetingnya gitu ya, supaya nggak cuman sekedar main-main dan juga interview. Cuman yang seru pas di interview Siwon bilang dia pengen berkeluarga. Itu sih kayak gue. Jadi tuh ada yang nanya kan yang apa tuh yang tanya Sticky Notes ada yang nanya kira-kira kapan mau bikin keluarga ya? Enggak, pertanyaannya apa pencapaian yang belum tercapai. Terus gitu. orang pada fans itu Elf pada teriak merit gitu. Terus dia kayak malu-malu gitu terus kan. Dia kira kayak tapi dia jawabnya apa sih kayaknya? Dia bilang yang sampai masih belum tahu kan? Iya, dia nggak bilang kalau misalkan dia pengen merit. Dia cuma bilang kayak sampai sekarang belum punya keluarga. Jadi mungkin itu. Dia ngomongnya sih gitu. Jadi kayak tidak merujuk langsung ke pernikahan, tapi dia bilang dia pengen punya keluarga. Cuman kayak sama Yuna ya. Terus banyak banget yang ngecengin dia sama Donghae. Ngerasa nggak sih banyak yang nge-skip dia sama Donghae gitu? Halu deh. Enggak. Ini beneran. Jadi kayak beberapa kali momen kita akhirnya sampai Siwonnya denger dan dia komentar yang kayak he's my best brothers kata kenapa gitu. Cuma disebut Donghae? Dia ngomong gitu kan. Kenapa cuma disebut Donghae tapi emang he's my best brother katanya. Iya,
Yes. Tapi gue halu karena gue nge-ship. Yeay. Ya udah namanya juga teman. Iya. Sayangnya sih yang dipasangin sama Donghae buat subunit Eunhyuk ya. Iya, Eunhyuk maksudnya lebih bisa dance gitu. Ya Siwon kan emang aktor dari awalnya. Iya. Itu Siwon gak kayak Kibum yang tiba-tiba baik gitu aja sih. Siwon solid dengan Super Junior kayak dia emang bangga sih sama grup ini. Bangga banget sama Sujunya. Dan dia emang loyal. Waktu itu ada yang ditanya dia tentang apa tentang Suju. Iya tentang Suju. Kenapa apa hal yang paling lo suka dari Super Junior? Jadi being a part of Super Junior. Iya, itu kayak mereka tuh kayak aduh nggak bakal bubar dah Super Junior. Iya, mereka bilang kalau terus ada menurut gue. Siwon bilang dia seneng karena Super Junior tuh terus dia bisa berkembang di situ. Iya, gara-gara Super Junior. Ini jarang-jarang loh grup seperti ini loh. Karena walaupun di tengah semua gonjang-ganjing ya kan Super Junior udah kayak wah Kang In ada masalah apa, Kibum keluar, Han Kyung keluar yang kayak gitu-gitu. Tapi the rest of the member tuh kayak masih aja solid gitu, masih kompak-kompak aja ya walaupun gue masih agak nyesek sama Sungmin. Kenapa SM nggak mengizinkan Sungmin gabung sama Suju lagi gitu ya. Tapi ya boleh lah. Mungkin emang ada hubungan yang sangat erat antara ELF dan juga Super Junior yang pada akhirnya SM tuh selalu mempertimbangkan fans gitu before Super Junior. Jadi kayak ya udah karena kita ada untuk fans jadi ya kayak. Ya udah Siwon gabung di Super M aja. Nggak bisa jadi apa ketuaan. Jadi leader. Tapi kemarin ada yang nanya gitu sih di Twitter gue kayak kok nggak ada member Suju sih gitu. Gue jawab aja ketuaan gitu. Oh yang Super M. Yang Super M. Padahal Suju kalau misalkan masuk Super M udah nggak ada wamil-wamilan lagi kan. Orang udah wamil semua ya nggak sih? Iya betul. Nah ini Super M ya kita lihat ya nanti kayak gimana. Kenapa jadi nyasar Super M? Nggak tahu, mungkin karena sebentar lagi Super M bakal debut, nggak tahu juga. Tapi selain Super Junior yang kemarin, kita juga bakal kedatangan banyak event nih di Jakarta selama bulan Agustus ini. Yang paling dekat adalah SF9 ya. SF9 itu tanggal 23 Agustus minggu depan ya. Minggu depan, ya. Jadi kalau lu tertarik nggak nih sama dengan SF9? Mau nonton nggak? Gue mau nonton kalau dikasih. Kayaknya sih. Karena biasanya gini, walaupun gue nggak ngikutin satu artis gitu ya, tapi ketika gue kayak dipaksa dalam tanda kutip buat datang ke eventnya gitu, kayak tolong ya liputan gitu, bisa jadi gue akan suka banget sama artis itu. Kayak waktu Kim Jae-won, berapa minggu gue akan mendengarkan Begin Again. Semoga gitu. Lo akan mendengarkan lagu SF9 ya. Gue feelingnya sih lo bakal sukanya yang Easy Love. Karena itu agak-agak SM dan tidak terlalu western. Lo kan gak terlalu suka nih kepo-kepo yang terlalu western tuh. Tapi akan dibawain gak sama mereka? Pasti dibawain. Tapi sayangnya kemungkinan vokalisnya tuh Insong gak bisa Insong gak datang ya? Karena dia lagi sakit kan. Tapi gak tahu siapa tahu aja udah sembuh. Dia cedera hidung atau apa gitu katanya kemarin? Rib fracture. Gak tahu. Emang rib fracture? Itu mah Kihyun. Iya jadi kalau buat kalian yang mau nonton SF9 tuh tiketnya juga kayak masih ada ya. Masih ya. Bisa beli. Promotornya siapa sih ngomong-ngomong? Promotornya, ntar ya saya baca dulu. Promotornya sama-sama The Boys bukan? Bukan. Promotornya Skybeat Entertainment dan HR Music World. Jadi kalau kalian yang masih mau nonton SF9, tiketnya masih ada di airasiaretix.com. Dari situ tuh ada, ya kan kalau ya harganya dari 900.000 sampai 2,5. Sesuaikan dengan budget aja. Iyalah, kalau yang pengen high touch dengan Chani, beli yang Rock Zone yang harganya 2,5. Ini di mana venue-nya? Venue-nya di Istora Senayan. Oh, Istora ya. Kalau di Istora kelihatan lah. Kayak kemarin tuh nonton Kim Jae-won juga di Istora kan kelihatan banget. Kayaknya SF9 pertama kalinya nih, jadi kayak sayang banget gitu. Iya. Gue juga pengen lihat namanya Hui Yong yang gondrong gitu, dia cakep banget Tron. Oh gitu. Iya. Lebih cakep mana Mas Sonu? Aduh, mulai kan. Cakepan Hui Yong lah kan gue fantasy gitu. Kalau bisa gue SF9 tuh sebenarnya gue pengen lihat Taeyang itu yang iya kata lu kemarin Taeyang kok kesannya dia yang lain. Iya gue pengen lihat Taeyang karena dia dance-nya bagus banget dan gue pengen lihat performnya. Kalau SF9 tuh pengen lihat Now or Never sama Easy Love. Oke. Tapi kalau misalkan kamu nggak terlalu tertarik sama SF9 karena mungkin bukan fans ya, tapi kamu mesti menunggu sebuah event yang lebih gede, yang lebih rame, kamu bisa datang ke SKF aja. Super K-pop Festival Indonesia 2019. Itu kapan, Kak? 28 sampai 29 September 2019 di SBSD. Ini adalah event K-pop pertama yang digelar selama 2 hari dan terbesar di Asia Tenggara. Wow. Ada siapa aja? Wah, banyak sekali ya, aku sampai pusing. Wow. Ada Kyuhyun, ada Donghae, ada Eunhyuk, ada Red Velvet, ada Momoland, ada Fromis9, ada New East, ada IHI, ada Tiffany Young. Ada Tiffany Young. Oh my god. Ada IHI Friends The Boys
The Boys udah sebut. The Kyuhyun Boys Super udah, Junior Kyuhyun DNI. udah. Red Velvet sama Super Junior DNI itu 2 hari loh. Iya 2 hari karena semua artis SM tampilnya 2 hari dan sisanya katanya cuman nggak penggembira tapi sisanya emang lo harus milih banget nih. Kalau emang lo suka banget sama Tiffany Young dan New Ace ya udah berarti day 1. Oh ya Aping. Di day 1 ada Aping, New Ace, Tiffany Young dan sisanya artis SM. Di day 2 ada Promise 9, Momoline, The Boys dan juga artis SM yang lain sama IHI. Jadi kayak lu bakal bingung banget. Bingung banget sih sebenarnya to be honest. Kalau masalah tiket mahal wajar. Ini banyak banget soalnya. Ini banyak banget dan seperti yang tadi kita sempat sebut ini kan eventnya gede juga kan, artisnya banyak. Jadi menurut gue tiketnya kayak gitu kayak oke lah kita masih bisa menerima gitu karena karena emang banyak banget yang bisa disaksikan. Tiketnya harganya mulai dari 1 juta sampai 3,3. Terus mereka ada 2 day pass juga. Ada 2 day pass tapi 2 day pass tuh cuma di kategori platinum dan diamond. Emang nih agak mahal nih ya, tapi maksud gue kayak ya wajar lah ya. 2 hari dengan 11 artis ya kan. 5,4 untuk 2 hari. Oke lah nggak apa-apa gitu loh. Namanya juga K-pop. Tapi kalau misalkan kata temen gue, kalau itu harga nggak masuk kantong lo, berarti lo bukan sasaran pasarnya. Udah jadi, itu aja. Tidak usah dipaksakan, tidak usah dikritik dan segala macam. Emang kalau duit lo nggak cukup, berarti emang bukan buat lo di konser gitu aja udah. Tinggal tunggu giveaway dari Kovel. Kovelix mau dong. Lo mau milih di 1 atau di 2? Lo mau apa? Gue milih D1 karena gue pengen banget lihat Tiffany Young. Soalnya setelah dia keluar dari SNSD dan debut di US kan gue ngikutin banget kan. Lo sampai bosan kan ngedengerin gue kayak di Tiffany ini, Tiffany itu, Tiffany ini, Tiffany itu kan. Jadi gue pengen banget ngeliat Tiffany. Lagi pula dia juga baru rilis Magnetic Moon. Jadi kayak wah ini gue pengen banget tuh. Padahal ada Irene juga gitu di situ, tapi gue kayak ya udah deh Irene nanti aja karena gue pengen banget ketemu Tiffany gitu. Gue di 1 day 2 nggak masalah karena gue pengen Red Velvet. Mereka ada di hari enak di dua-duanya ya. Tapi mereka tidak akan membawakan Kingdom Come. Jadi percuma saja karena ini bukan konser tunggal. Iya sih. Bener, tapi aku mau beli tiketnya di mana? Tapi even konser tunggal juga belum tentu bawain Kingdom Come loh. Yang siapa tahu next konser ini siapa tahu kan nggak ada. Aku mau beli tiketnya di mana? Tiket SKF 2019. Aku banget. Aku mau beli tiketnya di mana? Placement nih kaku. Berarti kita kayak kalau kalian pengen membeli tiket SKF 2019, kalian bisa mendapatkannya eksklusif hanya di Tokopedia ya guys. Oh Tokopedia, oke. Aku meluncur. Gue lagi check out nih. Banyak kali uang kau. Fake banget fake. Oh my god. Yaudah pokoknya selain tadi ada V-Heartbeat juga. SF9 dan SKF 2019 kita juga masih ada satu event di tanggal 31 Agustus nanti yaitu V-Heartbeat yang digelar sama V-Live Indonesia dan Mechima. Promotornya Mechima Pro. Promotornya ada Mamamoo, MCP. Ada Mamamoo, ada Monster X. Terus artis Indonesia nambah terakhir Afgan. Wow. Ya katanya Afgan mau vakum loh. Sekarang malah muncul lagi gimana sih Gan? Ada Afgan, ada Ran, ada Isyana bukan ya? Kayak Isyana deh. Bukan Isyana. Afgan, Ran, terus GAC. Oh GAC, iya kayak. Jadi lo apa GAC ya? Bener GAC? So tahu nih, bukan GAC. Lupa kan? Harus lihat dulu kita. Pokoknya karena konsepnya ini kan Asia Tenggara banget kalau kata V-Live-nya. Jadi ada selain ada artis Korea juga, ada artis Vietnamnya juga kan yang datang. Ada Afgan, Vidi, Ran, Cheryl, Shayna. Nah tadi Cheryl gue mau bilang kenapa jadi GAC. Artis K-popnya Big Pong. Gimana? Gampang lo kalau yang dari update terbarunya sih katanya tinggal lo beli fanship salah satu artis apa aja tuh udah bisa masuk nih kayak. Ini di Istora juga ya? Di ini tuh di Tenis indoor. 31 Agustus di tenis indoor. Oke, itu dia tinggal tadi. Beli fanship, lihat aja ya langsung di websitenya di apa? V-Live Indonesia di ya. V-Live, terus katanya tuh tinggal beli fanship. Mereka tuh nambah untuk 1.000 lagi untuk tiket yang mau beli gitu. Kayak batch keduanya. Nambah 1.000 kayaknya mungkin udah penuh di batch pertama, nambah lagi batch kedua. Buat kamu yang emang mungkin ngefans banget sama Mamamoo gitu ya, kamu bisa datang aja nih ke event ini. Tadi kan lo bilang gak usah sebut Monster X kan, jadi gue gak sebut nih Monster X nih ya. Apa kalau fansnya Mamamoo tuh apa? Mumu. Lo tinggal beli fanship aja. Udah dapat belum tiketnya? Nggak tahu nih. Katanya kamu adalah 1.000 orang pertama ya. Nggak tahu. Jadi kita tunggu aja nanti cerita Dita setelah nonton V-Heartbeat ya. Jangan lupa di hari yang sama ada banyak banget event juga di Jakarta ya. Ada event-event yang lain mungkin yang kamu bisa datengin. Jadi tinggal dipilih-pilih sesuai sama fandom. Tunggu cerita kita ya untuk di konser
SF9, SKF dan V Heartbeat nih semoga kita bisa share ceritanya di podcast kekoreaan. Dan kita dari tadi langsung ngobrol aja ya. Ini adalah salah satu episode spesial juga. Ya karena kita pengen cerita tentang Siwon tentang ini. Siwon, jadi diterima aja, didengarkan. Jangan lupa juga ngedengerin episode sebelumnya yang ada di Kaskus Podcast dan juga di Spotify. Ditutup dengan lagu, gue mau rekomendasi. Ditutup dengan lagu rekomendasi kan? Iya dong. Gue akan merekomendasikan lagu Super Junior nih, kayak random banget Ron, kayak tiba-tiba di Twitter tiba-tiba ada yang nge-share Super Junior yang Wonder Boy. Ya ampun, gue kangen banget sama masa-masa itu, kayak itu masih OT13, masih era-era lengkap-lengkapnya Suju, Kibum ada Hanggeng, ada si Kangin masih belum terpapar dengan Star Syndrome lah atau apa mungkin ya. Ya kayak waduh, gue kangen banget dengan era-era itu, kayak pas gue lihat lagi kan di situ ada Suho kan ya, ada Suho, ada si Ki kan, masih jadi trainee, kayak waduh kangen banget pas dengerin itu, kayak nostalgia banget nonton Attack of the Pin Up Boys, kayak waduh kangen banget gue. Kangen ngeliatin Suju dilempar tai ya. Kangen si Ryuknya, apalagi dandanannya aneh gitu, kayak aduh kangen banget gue, kayak itu gue nostalgia dengan lagu Super Junior Wonder Boy. Gue sebenarnya kalau Suju nih banyak banget lagu yang gue suka dari Super Junior, apalagi kalau dari album Bonamane sama album Sorry Sorry. Jadi gue agak bingung untuk merekomendasikan lagu apa. Tapi karena ini Siwon dan Siwon kebetulan ada lagu solo nggak sih? Nggak ada. Ya udah, bahkan soundtrack juga nggak ada. Nggak ada, tahu. Dulu Siwon main di Oh My Lady itu dia ada nyanyi di filmnya, di dramanya dia ada nyanyi, tapi versi soundtrack lagu itu bukan dia yang nyanyi. Jadi kayak dia nyanyiin versi soundtrack itu di dalam film, tapi bukan dia yang nyanyi. Kalau Super Junior mungkin yang ada suara Siwonnya deh ya. Gue kasih. Emang ada suara Siwon. Tapi kalau di B-side track biasanya dia nggak ada. Gitu. Biasanya kayak lo nggak bisa membedakan suara dia. Kan kayak agak husky gitu kan. Iya, sorry Siwon. Karena kalau di B-side pasti KRY, Songmin biasanya gitu. Gue rekomendasi yang simpel aja lah. Bonamana, udah itu aja. Kayak itu lagu yang akan lo dengarkan dan lo akan suka banget sama Super Junior karena lagu itu. Karena kayak ya itu racun banget. Gak ada yang benci sorry gak ada yang benci Bonamana. Gak ada yang benci sorry Bonamana sih. Apalagi Mr. Simple kan yang bikin mereka mainstream di Indonesia. Kurang, gue bilang gak suka, kayak ya udah kurang. Gue pokoknya gue lebih suka sorry dan Bonamana. Sorry tuh kayak teto kayak gimana gitu sebetulnya. Kalau kata anak di Korea ini tuh emang lagu yang diciptakan untuk mengganggu. Jadi gitu. Ya itu benar. Semoga aku bisa nonton Suju, Ron. Ya semoga Super Show 8 mereka masih balik ke Indonesia ya. Ya semoga semakin banyak konser di Indonesia. Tapi jangan sampai yang ini yang tiba-tiba batal terus rusuh kayak Lani itu. Oh iya. Untungnya bukan K-pop sih. Masih mending diundur H-1. Masih mending diundur H+1 daripada saya. Katanya nggak mau ngomongin Monsta X. Ini dibahas lagi ya luka-luka lama. Gua kira ini episode luka lama udah selesai di minggu lalu nih sama Top Krisus. Udah ya? Udah ya? Oke. Kita ketemu lagi di episode reguler. Sampai jumpa. Annyeong. Sampai jumpa.